Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Hutang. Saya ucapkan ribuan terima kasih karena dukungan dan supportan Anda selama ini yang menjadikan channel ini terus berkembang dan terus berkembang sampai detik ini. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah bermurah hati mendukung tentang channel Solusi Hutang ya. Oke, jadi gini. Ada satu postingan saya bacain ya di dalam grup Facebook. Di situ dia dikunjungi salah satu dari pinjol legal, debt collectornya, dan si debt collector ngajak ke kantor polisi. Ya, itu gimana kira-kira dengan nominal utangnya 6 juta dan dia kepanikan gitu loh. Ya. Jadi saya mau bahas itu karena saya yakin juga masih banyak orang-orang yang dikunjungi dan seketika diancam dan ditekan dengan ngarah ke kantor polisi. Ayo kita ke kantor polisi aja, ayo kita ke RT atau ke RW aja ya. Biasanya hal-hal seperti itu terjadi karena cara kita dalam berkomunikasi dan kita menunjukkan suatu rasa takut atau berbagai hal lah gitu ya, dan si debt collector mencoba untuk menguasai kondisi saya. Mau bahas itu buat teman-teman semuanya, silahkan disupport dulu. Semoga channel ini terus berkembang dan bisa memberikan semangatnya, karena dukungan dan supportan Anda lah yang menjadikan channel ini berkembang sampai detik ini ya. Oke, gini. Ini ada satu curhatan dari seorang debetur ya. Dia terjebak di bukan terjebak tapi galbay di aku laku di atas 6 juta ya. Habis itu DC datang ngajak ke kantor polisi ya. Tadi saya coba untuk mencari informasi validnya tapi belum ditemukan, dan ini kayak mana sih kronologis sebenarnya, tapi kita jawab aja secara garis besar dari hal ini ya. Dia ngajukan pertanyaan ini ke dalam grup Facebook dari Solusi Hutang, tapi nama orang pengirimnya sementara saya sensor ya. Oke, di sini ada yang galbay di aku laku di atas 6 juta. Jadi dia nanya ini, ada nggak yang galbay gagal bayar di aku laku di atas 6 juta? Sharing dong, harus gimana ya. Sebenarnya akun kena tipu, kebobol ya. Tadi DC datang ngajak ke kantor. Yang pertama postingannya, yang kedua ada satu ancaman juga di sini, tapi kita nggak tahu ya ini dari aplikasi apa, tapi yang jelas keterangannya surat kuasa penagihan pinjaman online ya. Cuman itu aja, melalui via chat. Anda juga boleh lihat itu di layar Anda. Begini, saya dari pihak koordinator lapangan aplikasi pinjaman online, namanya entah ini namanya aplikasi pinjaman online atau ada nama aplikasi lainnya, kita juga nggak tahu, tapi yang jelas di sini pinjaman online saja. Tagihan Anda di aplikasi kami sudah mengalami keterlambatan dan harus dibayarkan max jam 13.00. Tim lapangan akan datang ke tempat Anda dengan koordinasi RT sesuai alamat tercantum dan mencoba menghubungi tempat kerja ataupun kontak darurat Anda. Jadi sekarang bayarkan melalui aplikasi agar kami tidak perlu proses data Anda ya. Habis itu di bawahnya lagi, masih bisa diselesaikan secara baik-baik atau tidak ini? Sepertinya memang sudah tidak bisa diselesaikan secara baik-baik lagi. Berarti saya anggap Anda udah sepakat sama konsekuensinya. Saya langsung alihkan penagihan ke kontak saudara atau teman Anda sekarang juga dengan pernyataan Anda kabur dari hutang. Ya, di sini kita juga samar-samar ini dari aplikasi mana, tapi yang jelas namanya pinjaman online ya. Habis itu dia mencoba memoto surat kuasa penagihan pinjaman online. Ya, habis itu lengkap dengan namanya Dr. Randus siapa ini SH, jabatan manajer pilot kolektor, dengan menugaskan kepada Suhendra Baharudin
Asep Komandar, habis itu nomor KTP, entah kertas dari mana yang mereka fotokan dan mereka kirimkan, ya. Jadi dua persoalan ini, ya, ini sangat mengganggu nih dari teman-teman semua. Saya paham banget itu pasti sangat mengganggu banget, baik itu dari segi psikis Anda, pola pikir, apalagi di tengah situasi yang seperti ini, ya. Oke. Jadi kalau ada yang bertanya di sini, ada yang gagal bayar aku laku di atas 6 juta, itu banyak. Ya, banyak yang gagal bayar di aku laku di atas 6 juta. Ya, salah satu dari itu adalah Anda yang bertanya. Habis itu sharing dong harus gimana? Sharing harus gimana ini kata lainnya seperti apa ini? Ya. Kalau Anda bertanya bagaimana cara pembayarannya, ya tinggal langsung transfer. Bagaimana cara penyelesaiannya, ya tinggal langsung dibayar. Ya, jadi harus gimana ini dalam kategori apa? Yang kedua, sebenarnya akun kena tipu kebobol. Kalau memang akun Anda kena tipu dan akun Anda dibobol, sesegera mungkin bikin laporan ke pihak berwajib ataupun ke polisi. Ya, jangan dibiarkan. Ya, ini kan banyak ini, misalnya Anda mempunyai sebuah akun itu tentang fintech, ya, dengan limit saldo sekian-sekian, tiba-tiba mungkin karena kecerobohan Anda atau hal lainnya misalnya gitu, sehingga Anda mengirimkan kode OTP kepada orang yang tidak dikenal. Anda dalam waktu singkat aja Anda sudah mengetahui, wah ini kok tiba-tiba ada satu. Ketika Anda mengetahui hal itu, sesegera mungkin datangi kantor polisi terdekat dan bikin laporan, ya, karena Anda itu ditipu. Karena Anda nggak merasa di situ minjam, memang Anda mempunyai sebuah akun, tapi Anda tidak merasa misalnya beli barang atau hal segala macam, tiba-tiba ada tagihan, dilihat saldo sudah berkurang. Itu kan penipuan. Bikin laporan, ya. Jangan hanya berbicara orang ke orang. Kalau Anda berbicara orang ke orang, ini sulit. Tapi kalau Anda sudah mempunyai bukti yang validnya, misalnya surat tanda laporan dari kepolisian, kita bisa klaim nanti ke pihak yang bersangkutan, ya. Habis itu lagi, tadi DC datang ngajak ke kantor polisi, ya. Kalau DC datang mengajak Anda ke kantor polisi, Anda nggak perlu takut, tinggal Anda ikuti, ayo segera, ya. Habis itu Anda datang kantor polisi, Anda jelasin, ya. Yang penting kita jangan sampai ketakutan ketika DC cuma ngucapin, ayo kita kantor polisi, ayo kita ke kantor RT, ikuti, ya. Dengan begitu, mungkin dari pihak berwajib bisa menengahkan permasalahan Anda. Ya, kalau si debt collector bertindak anarkis nanti atau dengan pola yang tidak sesuai dengan SOP, polisi bisa melihat langsung. Ya, begitu juga Anda diajak ke RT ataupun ke RW, Anda hadir aja. Kalau misalnya nanti si debt collector juga bertindak di luar itu, RT RW kan juga ada. Ya, atau ya ini ada juga ada pertanyaan, bagaimana kalau RT juga ikut campur dalam hal ini? Anda bisa tegaskan kepada RT bahwa ini bukan bagian dari tugas dia. Tugas dia di kampung itu menjamin ketentraman dan kenyamanan antar warga, ya, bukan ikut serta dalam penagihan utang. Ya, habis itu menengahkan suatu permasalahan yang terjadi dari warga mereka. Itu kok tugasnya RT dan RW itu sebagai perpanjangan tangan dari suatu kelurahan. Ya, yang penting Anda nggak perlu takut gitu loh, karena kita kalau sudah ketakutan, kita sudah kecemasan dahulu, ini sulit. Mau kita berpikir seperti apapun, rasa takut itu sudah tertanam abadi di dalam pikiran kita, sulit untuk mengatasi hal ini. Ya, makanya saya itu selalu bilang, ketika mendapatkan satu chatan, ketika mendapatkan satu ancaman, jangan takut, jangan cemas. Ya, ini buat yang bertanya tadi. Habis itu yang di sini lagi, kalau misalnya Anda mendapatkan hal ini juga, karena di sini dia sampaikan juga, itu sudah ada di layar Anda, tim lapangan akan datang ke tempat. Ya, tim lapangan akan datang ke tempat Anda dengan koordinasi RT sesuai alamat tercantum dan mencoba menghubungi tempat sesuai alamat tercantum kontak darurat Anda. Jadi sekarang bayarkan melalui aplikasi agar tidak perlu. Ini nggak perlu Anda pikirkan, tidak perlu Anda cemaskan. Kalau dari hasil chatan mereka ini sudah jelas bahwa ini adalah pinjol ilegal. Ya, karena polanya di sini ada
Saya langsung alihkan penagihan ke kontak saudara atau teman Anda sekarang juga dengan pernyataan Anda kabur dari hutang. Ya, sudah ada satu tekanan menagih kepada saudara teman tanpa dijadikan sebagai kontak darurat. Ya, jadi mungkin dari saya cuman itu aja. Yang penting teman-teman berpikir yang positif aja, jangan berpikir negatifnya. Insya Allah semuanya akan berlalu. Jadi mungkin sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.